Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nampaknya ini. Saya kasih pantun sedikit ya. Beli bayam di tempat Pak Slamet, beli kentang di pajak pagi. Yang jawab salam saya kurang semangat, jadi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling pertama dan utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang sama-sama masih kita rasakan sampai detik ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan dengan orang-orang yang insya Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah, hakikat seorang hamba harus tetap bersyukur. Walaupun kita sahurnya pakai telur, bukannya dibantai dengan bubur, tetapi hakikat seorang hamba harus tetap bersyukur kepada Allah. Agar apa? Agar kita tidak kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan aku tambah nikmatku kepadamu. Jika kamu kufur, ingkar, sungguh azab Allah sangat pedih. Yang kedua apa jemaah? Yang kedua, marilah kita senantiasa bersolawat kepada seorang tokoh yang tidak pernah menokok, kepada seorang promotor yang tidak pernah naik motor. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita memperbanyak salawat atasnya, mengikuti semua tuntunan dan ajarannya, kita diakui umatnya dan diberikannya syafaat yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Masyiral muslimin, jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar yang saat ini kita rasakan adalah nikmat disampaikannya kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu kemuliaan besar. Karena di bulan Ramadan itu keberkahan dilimpahkan. Karena di bulan Ramadan itu
Al-Quran diturunkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut agar apa? Agar menjadi pembeda antara yang benar dan batil. Al-Quran surah Al-Baqarah 185. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berada di bulan Ramadan ini akan mendapatkan keberkahan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, menginformasikan kepada kita, ada golongan orang yang berpuasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Yang mereka dapat adalah lapar dan dahaga. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang berpuasa tetapi tidak mendirikan sholat. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah jemaah, as-salatu imaduddin, as-salatu miftahul jannah, as-salatu miftahul khair. Sholat itu tiang agama, sholat itu kuncinya masuk surga, dan sholat itu kuncinya kebaikan. Maknanya, sesungguhnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak mengerjakan sholat, mereka tetap mendapatkan pahala. Mereka juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari puasanya tersebut, yaitu sehat fisik. Tetapi mereka tidak bisa menikmati dari pahala tersebut. Karena apa? Karena tidak ada kuncinya. Apa kuncinya itu? Sholat. Saya ibaratkan Pak, saudara sekalian, ketika kita berusaha di muka bumi Allah, mencari pekerjaan, bekerja, kemudian uang hasil kerjanya itu kita belikan rumah, kemudian dalam rumah itu kita isi barang-barang yang berharga, televisi, kursi, mobil, dan lain sebagainya. Ketika kita keluar, kita kunci rumah, kita pergi, kita kembali lagi, ternyata ketika kita mau masuk, kuncinya hilang, saudara. Apa yang kita lakukan? Kita tidak akan menikmati hasil jerih payah kita. Karena apa? Karena barang-barang berharga kita berada di dalam rumah. Kunci inilah sholat, saudara. Inilah orang yang golongan pertama yang akan merugi di bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, siapa? Golongan yang kedua adalah orang yang tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat, saudara. Mereka menahan lapar, menahan haus. Mereka berpuasa dari subuh sampai maghrib, tetapi mereka tetap ghibah, tetapi mereka tetap wajib. Makanya Imam Al-Ghazali mengibaratkan puasa itu seperti sebuah buah, saudara. Ketika saudara melakukan maksiat, akan teriris buah itu. Ketika saudara melakukan dosa, akan teriris lagi. Melakukan dosa lagi, teriris lagi. Melakukan dosa lagi, teriris. Dan sampai akhirnya tidak ada lagi daging buahnya, tinggallah sisa bijinya. Yang jadi pertanyaannya, apakah bijinya bisa kita nikmati? Tentu saja tidak, jemaah. Mereka berpuasa tetapi tetap ghibah, teriris. Mereka berpuasa tetapi tetap mengadu domba, tergerus. Mereka berpuasa tetapi tetap menceritakan orang, tetap korupsi, tetap berbuat buruk, berkata kotor. Maka ini di hadapan Allah puasa mereka sah, tetapi
mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Masyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dua golongan yang tidak akan mendapatkan apa-apa di bulan Ramadan kecuali lapar dan dahaga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijauhi dari dua golongan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya kasih pantun sedikit. Jalan-jalan ke Medan, jangan lupa pakai dasi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Salah itu datangnya dari saya, karena pembenaran dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.